Benar-benar mengejutkan dunia, suasana gegap gempita euforia supporter timnas Indonesia jelang kontra China di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, GBK, membuat mata negara tetangga Malaysia kelabakan melihat Indonesia tengah seolah berpesta pora menyambut tim tamu China di GBK. Pada malam yang hangat di jantung ibu kota, langit Jakarta tampak menggantung berat, seakan menahan napas bersama puluhan ribu jiwa yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, dan suhu atmosfer berada di kisaran 30 derajat Celcius. Namun panas malam itu bukan berasal dari cuaca semata, namun ia datang dari denyut kolektif ribuan hati yang bergetar dalam satu frekuensi, semangat pendukung timnas Indonesia. Stadion GBK, dengan kapasitas 80.000 yang dirancang untuk menahan dan memantulkan gelombang suara menjadi ruang gema mengelilingi tribun. Suara-suara tak sekadar tumpah ruah, tetapi memantul, berlipat dan membentuk resonansi yang menggetarkan tulang dan menggugah jiwa. Para supporter, dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu tubuh akustik raksasa yang bersatu dalam sebuah orkestra emosional. Dan tiba-tiba, seolah dikomandoi oleh detak nadi kebangsaan yang tak terlihat, suara itu muncul, lantang, suci, dan menggugah jiwa para supporter tanah air yang datang dari berbagai penjuru kota. Jelang pertandingan Indonesia melawan China, suasana GBK tumpah ruah dengan kumandang takbir menggema, tak hanya dari satu arah, tetapi dari segala penjuru tribun. Fenomena ini, dalam kajian psikologi massa dan dinamika akustika ruang terbuka, disebut sebagai coherent crowd chant, sebuah kondisi di mana puluhan ribuan supporter Garuda terhubung dalam satu irama vokal yang selaras untuk menyanyikan yel-yel mendukung timnas kebanggaan tanah air. Suara takbir dan yel-yel itu bukan hanya seruan ke langit tetapi juga adalah proyeksi iman, harapan dan keberanian sebagai pemain ke-12 seperti gelombang longitudinal, ia merambat melalui udara, menghantam dada-dada para pemain China, serta supporter mereka yang hadir di stadion menembus vibrasi mikro di gendang telinga dan makro di dalam jiwa. Para pemain China yang berdiri di tengah lapangan seolah terbungkus oleh selimut suara yang tidak terlihat, namun nyata, suara yang membawa mereka terbang di atas lelah dan rasa takut. Dalam detik-detik itulah, stadion berubah menjadi ruang spiritual, bukan karena ritus agama formal semata, tetapi karena energi kolektif supporter Garuda yang tersalurkan melalui simbol, suara dan gerak yang senada membuncah di tribun Stadion GBK. Bendera merah putih dikibarkan bukan hanya oleh tangan tetapi oleh napas dan suara serta lantunan takbir menggema menyatu dengan yel-yel nasionalis, dengan nyanyian Indonesia Raya. Para ilmuwan suara mencatat bahwa amplitudo vokal supporter Garuda nantinya mencapai puncak desibel yang luar biasa, namun tetap terstruktur dan tidak kacau, bukti bahwa emosi para pendukung timnas Garuda bisa menemukan bentuk harmoninya dalam massa yang terkoordinasi dengan baik. Setiap lonjakan suara disertai dengan gelombang tubuh yang berdiri melambai, dan ini bukan hanya dukungan, tapi ini adalah bentuk tertinggi dari keterlibatan sosial spiritual dari berbagai penjuru kota di Indonesia bahkan dari luar negeri sekalipun, bersatu mendukung timnas Garuda. Gelora Bung Karno nantinya bukan hanya sekedar stadion, namun ia menjadi semacam resonator spiritual nasional, tempat di mana emosi dan keimanan berpadu dalam gelombang suara yang mengguncang bumi dan menembus langit, dan suara-suara itu akan tetap bergetar, menjadi gema merah putih yang tak akan pernah padam. Sementara itu, di tengah gegap gempita Nusantara, sebuah suara sumbang kembali terdengar dari seberang Selat Malaka. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali membuat pernyataan nyinyir yang mengundang geleng kepala. Dalam wawancaranya dengan media lokal, seorang pejabat FAM menyindir keberhasilan Indonesia sebagai berkat pasukan impor dari Belanda. Sebuah komentar yang tidak hanya menunjukkan rasa iri, tapi juga keputusan lama yang belum sembuh. Tim Indonesia bukanlah tim lokal, itu tim Belanda berkostum merah putih, ujar perwakilan FAM dengan nada sinis. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dan menuai respons keras dari netizen Indonesia. Para netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu Instagram FAM dengan kata-kata cacian. Hanya dalam hitungan menit, kolom unggahan Instagram FAM penuh dengan kritikan. Wahai Malaysia, kalian perlu ingat bahwa Garuda Muda bukan sekadar kumpulan pemain diaspora, tapi mereka adalah anak-anak bangsa yang menolak nyaman di Eropa dan memilih berjuang untuk merah putih.
Mereka datang bukan karena uang, tapi karena darah dan tanah leluhur yang memanggil. Di sisi lain, Malaysia masih sibuk mencari alasan di balik kegagalan mereka melangkah lebih jauh. Alih-alih membangun, mereka lebih gemar menyindir. Alih-alih berkaca, mereka sibuk menunjuk. FAM juga perlu tahu bahwa Indonesia tak lagi fokus meladeni Malaysia yang semakin ketinggalan. Namun kini fokus kami Garuda hanya satu, adalah menang melawan China dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung dunia. Membuktikan bahwa mimpi tak pernah terlalu tinggi bagi bangsa yang tak pernah menyerah. Dan ketika saat itu tiba, mungkin, dan hanya mungkin, Malaysia akan kembali bersuara. Tapi seperti biasa, suaranya akan penuh nada iri, karena melihat tetangganya terbang lebih tinggi.